Dianggap parasit keluarga. Bab 157. Semua ini inisiatif Mas Andri. Mas Andri ingin keadilan nyata buat kamu dan itu dengan memenjarakan Supri. Namun Mas Andri bilang, sekarang kamu kalau lihat dia kayak lihat hantu. Kamu buru-buru menghindar bahkan kabur. Benar begitu. Memangnya kenapa? Sofia berucap hati-hati. Ya takutlah. 1 ekor sapi wajib dibeli. Ucap Pak Haji kemudian menyesap teh manis buatan Ibu Fatimah yang baru ia terima. Ibu Fatimah juga membuatkan teh untuk Jihan, maupun Sofia dan Kalandra yang ada di sana. Ia menghidangkannya dengan sangat hati-hati karena selain kebersamaan mereka ada di tikar karakter yang menghiasi ruang pertama di kontrakan, Ojan juga sudah tidak mau diam. Jihan yang duduk di sebelah Sofia langsung melirik sebal Pak Haji. Pak Gede. Ibu Fatimah duduk di sebelah Jihan. Ia hendak merengkuh Sepri, tapi bocah itu sudah mengejar Ojan. Terjadi kejar-kejaran yang membuat kedua bocah itu terikat dalam gelak tawa. Kendati demikian, Daim yang ada di sana sama sekali tidak terusik untuk ikut. Daim tetap anteng duduk di pangkuan Kalandra sambil menatap setiap wajah di sana, menyimak setiap yang terjadi dengan saksama. Tenang, Han. Kan sekarang Pak Gede sudah jadi papa kamu. Nanti Pak Gede yang beli sapinya. Sapinya lebih gede dari anggun pokoknya. Yakin Pak Haji? Sofia dan Kalandra kompak mesem lantara kini, sasaran Pak Haji bukan lagi Jihan, melainkan anggun. Yang jadi masalah apa? Tanya Ibu Fatimah sambil merangkul Jihan. Nikah lagi selagi masih muda dan sama orang baik juga. Jihan menggeleng, terus begitu bersama kesedihan yang membuncah hingga kedua matanya yang terasa makin panas akhirnya basah. Butiran bening tak hentinya mengalir dari kedua sudut matanya. Disegerakan saja ya, Han. Nanti bareng lebaran haji. Tuh sapi buat kurban. Sekali-kali wajib kurban sapi apa kambing, jangan kurban perasaan terus. Enggak baik, beneran enggak baik. Lanjut Pak Haji. Perut Kalandra dan Sofia sampai kaku gara-gara menahan tawa. Ocehan Pak Haji benar-benar tiada dua. Si Dokter Andri ganteng, kan? Dia mirip yang di sinetron kan? Siapa itu namanya? Duda Harlino. Cocok, Duda sama janda. Lanjut Pak Haji bersemangat. Kasihan Sepri, jangan jodoh-jodohin aku. Isak Jihan. Sepri yang awalnya asyik kejar-kejaran dengan Ojan, buru-buru menghampiri sekaligus memeluk sang mamah. Tangan mungilnya berhasil mendekap sebagian punggung sang mamah. Apanya yang kasihan? Semuanya sayang Sepri Han, termasuk Duda Andri. Herlino. Dokter Andri maksudnya. Dia pasti juga sayang. Yakin Pak Haji lagi. Tanpa berkomentar, Ibu Fatimah yang masih merangkul tubuh Jihan, menyandarkan tubuh sekaligus kepala Jihan ke dadanya. Suasana menjadi melau karena Jihan sampai menangis terseduh-seduh. Sofia ikut berkaca-kaca, merasa prihatin karena berada di posisi Jihan pasti tidaklah mudah. Walau dulu Jihan memang tidak waras bahkan dulu ke Sepri saja Jihan tidak mau mengurus, ternyata semua itu ada penyebabnya. Pelan-pelan, Han. Coba dikasih kesempatan. Buka hatimu. Sekarang, Mas Andri masih kerja, kan? Masuk siang? Iya. Sofia berkomentar. Sudah, jangan dipaksa. Dijalani saja, Han. Pelan-pelan, kalau memang enggak juga, ya jangan dilanjut. Namun jika memang kamu nyaman, enggak ada salahnya dilanjut, ucap Kalandra penuh pengertian. Pelan-pelan sambil dirangkul saja, Bu Fatimah. Tatapannya berangsur tertuju kepada Ibu Fatimah yang langsung menatapnya, kemudian mengangguk paham yang mana Ibu Fatimah juga sampai mengucapkan terima kasih. Hal yang paling ditakutkan oleh seseorang yang tidak mengharapkan cinta, adalah ketika dihadapkan pada orang yang mencintai sekaligus sangat berharap kepadanya. Kepada Tono, mungkin Jihan bisa cuek dan berlaku sesuka hati kepada mantan wariem itu. Namun kepada Dokter Andri yang memiliki niat serius, benar-benar ada titik jenuh yang Jihan rasakan. Titik jenuh yang juga membuat Jihan emosional. Malahan lama-lama, emosi itu sampai melahirkan rasa benci.
Bedanya benci dan cinta setipis kesabaranku, kan, Han? Kan aku enggak maksa, ya biasa saja dong. Ucap Dokter Andri ketika di keesokan harinya, mereka terpaksa bertemu di depan pintu kontrakan masing-masing. Layaknya pagi biasa, mereka siap ke masjid untuk menjalani ibadah salat subuh berjamaah. Jihan menghela napas dalam kemudian buru-buru melangkah, meninggalkan Dokter Andri begitu saja. Kok jadi makin parah, iya. Batin Dokter Andri melepas berat kepergian Jihan. Namun deham barusan dan ternyata itu dari Anggun yang juga sudah memakai mukena lengkap, membuat Dokter Andri buru-buru lari menyusul Jihan. Han, tunggu, Han. Aku lihat penampakan. Ujar Dokter Andri yang akhirnya berhasil menyusul Jihan. Ia mencoba mendahului Jihan yang terus saja melangkah cepat meninggalkannya. Ih, kok gitu banget? Padahal kalau aku nikah sama dia, masa depanku bisa cerah. Masa depanku pasti berasa gendong lampu neon super terang, pokoknya. Keluh Anggun merasa sangat sebal kepada Dokter Andri. Usahalah, katanya, enggak ada hasil yang mengkhianati usaha. Toh, ngapain juga aku galau mikirin Supri yang terancam di penjara 12 tahun lamanya. Iya kalau dia masih hidup. Kalau dia sampai koit duluan. Anggun buru-buru melangkah menyusul kepergian Dokter Andri. Tekadnya telanjur kuat yaitu memiliki pasangan baru yang mapan sekaligus tampan layaknya Dokter Andri. Aku yakin aku bisa. Batinnya lagi menyemangati dirinya sendiri. Han, biasa saja kenapa? Kita kan tetangga, kenapa mendadak jaga jarak begini? Dokter Andri masih berusaha. Jaga jarak loh, Mas. Aku sudah wudhu. Sergah Jihan yang segera melepas sandalnya karena ia sudah sampai pintu masuk masjid. Dokter Andri mengangguk setuju dan segera menjaga jarak. Han, itu yang di belakang ngapain senyum-senyum sendiri? Ucapnya tanpa berani menoleh ke belakang karena di sana ada Anggun yang ia maksud. Jihan yang penasaran segera menoleh ke belakang. Hah, Mbak Anggun. Senyum-senyum sendiri lihatin Dokter Andi. Puber lagi tuh orang. Jihan mendadak terbahak. Padahal suaminya baru kemarin diringkus. Sekarang sudah cari sasaran baru. Selamat, Mas. Per detik ini, fans Mas Andri bertambah. Sergahnya yang memasuki masjid sambil terus tertawa. Dokter Andri yang awalnya tersipu hanya karena melihat keceriaan Jihan, refleks loncat karena Anggun yang di belakangnya, menyapa dengan sangat lembut sekaligus mesra. Mbak Anggun, ih, apa-apaan, sih, bikin kaget saja. Tegur Dokter Andri yang memang nyaris jantungan gara-gara perhatian level M4 UT yang baru saja Anggun berikan. Dari sebelah pintu bagian khusus untuk wanita, Dokter Andri memergoki Jihan yang melongok sambil susah payah menahan tawa. Dokter Andri balas menatap Jihan sambil menggeleng penuh peringatan. Usaha ih, Mas Andri. Mana tahu, jodoh. Ucap Anggun mendadak kemayu. Seperti yang Jihan yakini, ia sungguh mendadak puber lagi. Ibu, seru Nisa dari belakang dan baru datang bersama Pak Erdi. Kepada Nisa, Jihan tak bisa menolak walau sebelum itu, ia menjadi canggung kepada Jihan. Dek Sepri enggak dibawa. Tanya Nisa langsung menyusul Jihan yang sampai keluar dari masjid, menunggunya di pintu masuk. Dek Sepri belum bangun, Mbak. Paling nanti bangunnya kalau ibu pulang dari sini, balas Jihan yang kemudian menggandeng Nisa. Mereka sama-sama masuk. Terlalu asyik sekaligus hanyut memandangi kebersamaan sang putri dengan Jihan, Dokter Andri lupa, ada Anggun yang tengah ia hindari. Hingga lagi-lagi, ia refleks loncat demi menghindari usaha Anggun yang sudah langsung mulai G3 nit kepadanya. Kamu abis makan orok, apa gimana? Itu bibir kenapa mirip darah begitu? Nanti yang ada dikira ondel-ondel mau M4 engkal. Tegur Pak Haji ketika mendapati Anggun yang sempat mondar-mandir di depan kontrakan Dokter Andri. Ia yang baru keluar dari kontrakan Jihan, otomatis memergokinya. Beda dari biasanya, kini Anggun tak sampai marah apalagi M3 ngamuk. Wanita itu hanya tersipu malu kemudian kembali fokus menatap pintu kontrakan Dokter Andri.
Kayaknya memang ada yang enggak beres. Pikir Pak Haji. Jadi kemayu begini, atau jangan-jangan, kesempat bed pas garap sawah, ya. Pikir Pak Haji yang langsung terkejut karena dari dalam kontrakan Dr. Andri, pintunya mendadak dibuka. Kenapa kalian hadi aneh begini? Ini yang satu jadi mirip ondel-ondel mau M4 engkal. Yang satunya lagi mendadak heboh padahal biasanya seadem es teh manis. Keluh Pak Haji. Dr. Andri menghela napas dalam kemudian menggeleng tak habis pikir. Ia minta maaf kepada Pak Haji sekaligus meminta keamanan di sana diperketat. Mbak Anggun ngejar-ngejar saya terus, Pak Gede. Terus kemarin juga, ada pasien saya ibu-ibu sedang antar anaknya periksa di sini, dijemput Mbak sama Mbak Anggun. Mbak Anggun bersikap seolah dia istri saya. Dan saya merasa sangat terganggu. Tegas Dr. Andri. Ini saya berani keluar begini juga karena ada Pak Gede. Kalau sendiri mana berani. Takut saya diterk 4 meter atau malah dip 3 rek 0 Mbak Anggun. Pintu kontrakan Jihan baru saja dibuka dari dalam. Dengan segera, Sepri yang merangkak begitu cepat kabur kemudian melipir berpegangan pada bangku di sana hingga bocah itu bisa sepenuhnya berdiri. Hampir semua yang ada di sana langsung menjadikan Sepri sebagai fokus perhatian, termasuk juga Anggun yang sampai melirik sinis Sepri. Lain dengan Ibu Fatimah yang baru keluar dan langsung menyikapi keadaan dengan serius. Ibu Fatimah menanyakan kembali keluh kesah Dr. Andri yang tadi ia dengar sempat berkeluh kesah. Makin enggak jelas saja sih tingkah kamu, Gun, tegur Ibu Fatimah sampai geleng-geleng menatap Anggun. Yang penting kan pekerjaan di sawah sama beres-beres rumah, sudah bereslah Bu Fatimah. Balas Anggun berusaha melakukan pembelaan diri. Ya bukan berarti kamu malah bikin warga kontrakan apalagi Dr. Andri ketakutan begini, tegas Ibu Fatimah. Pokoknya saya enggak mau tahu, iya. Saya enggak suka kalau warga kontrakan saya jadi enggak nyaman gara-gara sikap kemayu kamu. Ketegasan Ibu Fatimah membuat Dr. Andri merasa sedikit lega. Ibu negara dilawan, lirih Pak Haji sambil memalingkan wajah bahkan perlahan memunggungi istri barunya. Anggun, kamu maksud enggak kalau saya sedang menegur kamu? Kesal Ibu Fatimah. Dengan santainya, Anggun yang memang langsung kesal kepada Ibu Fatimah sengaja berkata, enggak. Ia menatap Ibu Fatimah dengan tatapan menantang. Ibu Fatimah menggeleng tak habis pikir menahan amarah yang langsung membuncah hingga ia sibuk istighfar. Bah ini diurus, dong. Peliharaan kamu. Kesalnya melampiaskannya kepada sang suami. Anggun langsung tersinggung gara-gara disebut peliharaan oleh Ibu Fatimah. Ibu Fatimah kalau bicara yang sopan, ya. Apa maksudnya bilang aku peliharaan? Sewot Anggun. Kamu yang sopan ya kalau ngomong sama orang tua. Apa maksudmu bentak-bentar mama aku, sedangkan tingkahmu makin hari makin enggak jelas. Kesal Jihan yang baru keluar sambil menuntun Ojan yang sudah rapi dan siap pergi ke masjid. Mamaku bilang begitu karena sudah terlalu gedek ke kamu. Kamu tahu gedek, kan? Kebangetan. Sebenarnya apa yang kamu cari? Otak kamu itu isinya apa selain malas dan nyusahin orang? Lanjut Jihan. Ibu Fatimah menghela napas pelan sekaligus dalam. Kalau memang dalam 1 minggu ke depan, dia masih seenaknya, sudah dilepas saja, Mbah. Buat apa bantu orang dablek macam dia? Jangankan terima kasih, mikir saja dia enggak. Nah, iya, kalau 1 minggu lagi dia masih begini, sudah terserah dia. Jangan izinin dia di sini atau sekadar memasuki wilayah sini. Urusan dia termasuk anaknya, terserah, kalau memang dia tetap begini, mending anaknya suruh diadopsi orang saja karena mereka juga berhak memiliki hidup waras. Tambah Jihan. Bukan hanya Jihan dan Ibu Fatimah yang penasaran karena Dr. Andri dan Pak Haji juga. Apakah tantangan yang Ibu Fatimah dan Jihan berikan, bisa membuat Anggun berubah? Ketika petang menjelang malam, keluarga kecil Jihan harus disibukkan dengan menghadapi Anggun, hal yang manis bahkan indah justru tengah dirasakan keluarga kecil Sofia.
Bersama ketiga anak mereka, Sofia dan Kalandra tengah menikmati waktu santai di balkon hotel mereka menginap yang ada di Yogyakarta. Mereka tengah duduk di karpet empuk. Daim sibuk mencoba mengajak kedua adiknya mengobrol. Azam dan Azura yang sudah bisa diajak berinteraksi, menjadi kerap tersenyum merespons setiap usaha Daim. Sementara baru saja, Kalandra mulai mengabadikan interaksi manis ketiga anaknya melalui bidik kamera. Termasuk mengabadikan momen Sofia yang dengan hati-hati menyalakan lilin aroma terapi di sekitar mereka. Selain manis sekaligus romantis, suasana di sana memang sangat tenang. Meski ketika mereka melongok keluar termasuk ke bawah, hiruk-pikuk di daerah istimewa dalam negara mereka, benar-benar ramai dan memang nyaris jarang lengah. Sayang, kamu ke anak-anak dong biar aku foto sekalian, pinta Kalandra. Sofia langsung mesem kemudian bergegas duduk di antara Azam dan Azura yang tiduran di tengah-tengah karpet. Sofia sengaja memangku Daim yang sudah sangat pintar bergaya jika sudah di depan kamera. Setelah beberapa kali mengabadikan kebersamaan istri dan anak-anaknya, Kalandra juga sengaja bergabung dengan keempatnya. Kalandra meninggalkan kameranya di tempat kamera khusus dan akan merekam kebersamaannya dengan keluarga kecilnya. Kalandra sengaja duduk sila di sebelah Sofia kemudian mengambil Daim yang ia taruh di pangkuannya. Nanti, kalau semuanya sudah sebesar sekaligus seaktif Mas Daim, mana bisa kita romantisan leluasa. Wajib pintar curi-curi kesempatan pokoknya. Ucap Kalandra sambil memeluk pinggang Sofia dari samping, sementara yang dipeluk langsung tersipu. Adanya mereka di Yogyakarta memang tak luput dari rombongan Tuan Mahesa dan Sekretaris Lim. Mereka tengah liburan bersama menikmati sisa liburan lebaran mereka. Meski tentu saja, mereka menginap di kamar berbeda. Termasuk dengan Pasana dan Ibu Kalsum yang ada di kamar sebelah. Namun ketika untuk bepergian layaknya beberapa menit kemudian, mereka akan berbagi tugas mengasuh anak. Kadang Azura bersama sang papa, atau bersama Sofia, atau kakek neneknya. Bumil aman, tanya Kalandra kepada Widi yang duduk di hadapannya. Mereka tengah menikmati makan malam di salah satu restoran lesehan dan di dalamnya sampai dihiasi hiburan musik sekaligus lagu Jawa. Widi yang awalnya sedang menahan mual gara-gara ikan goreng tepung yang dimakan, langsung terusik. Ia menatap Kalandra sambil menahan tawanya. Kurang rame kalau enggak ada Pak Haji. Ucap Widi sambil menahan tawa, tapi ucapannya itu langsung dibenarkan oleh semuanya termasuk Ibu Kalsum yang biasanya paling aktif mengomel ke Pak Haji. Naik becak sama delman saja sampai harus ke Yogyakarta, kalian ini yah, norak. Di kecamatan sama pasar depan juga masih banyak. Cekak. Ucap Pak Haji sengaja mengsatuna rombongan Kalandra yang tiba-tiba saja mengajaknya berkomunikasi lewat sambungan telepon video. Pak Haji duduk sila di bangku depan kontrakan Jihan yang memang masih menjadi tempat tinggalnya. Berteman sepiring pisang goreng dan segelas besar teh manis buatan Ibu Fatimah, sarapan paginya benar-benar sempurna.